Hari ini kita belajar tes ya. Ini sudah masuk ke uji hipotesis. Nah, teman-teman yang proposal penelitiannya atau nanti skripsinya akan mengolah data uji perbedaan, baik kuantitatif biasa melakukan uji perbedaan di antara dua kelompok, atau misalkan membuat media kemudian menganalisis sebelum dan sesudah diberikan intervensi gitu, itu menggunakan ini di tes ya. Oke. Jadi kalau langkah-langkahnya yang pertama itu sebelum kita melakukan analisis data dengan t-test, kita harus uji normalitas dulu ya. Kita uji normalitas dulu. Ini proses katanya. Oke. Kita uji normalitas dulu, kemudian nanti yang kita uji itu data yang numerik, skalanya antara interval dengan rasio. Kalau datanya normal, kita pakai t-test baru, ya, antara t-test independen atau dependen, tergantung dari tujuan penelitian kita. Tapi kalau data kita yang numerik tidak normal, maka kita pakainya Mann-Whitney atau Wilcoxon. Oke, kita sampai sini dulu ya, minggu depan baru lanjut. Ya, jadi di proposal penelitiannya yang melakukan uji perbedaan, Anda bisa tulis, kalau misalkan pakai t-test independen ya, jika data terdistribusi normal, analis data menggunakan t-test independen, namun jika tidak normal menggunakan Mann-Whitney. Tapi kalau yang pakai t-test dependen, berarti jika data terdistribusi normal pakai dependen, kalau tidak normal pakai Wilcoxon. Sampai sini jelas ya? Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Oke. Kemudian, sebetulnya t-test itu apa? Mungkin di statistik 2 ini sudah pernah diajari secara manual. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam bentuk SPSS. Jadi, t-test yang namanya t-test itu adalah uji hipotesis di mana bunyi hipotesisnya perbedaan. Ingin melihat perbedaan, bukan hubungan, bukan korelasi. Ya, berarti H0-nya tuh bunyinya tidak ada perbedaan bla 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 gitu ya. Terus H-nya berarti ada bunyinya adalah ada perbedaan bla bla bla. Nah, ini menggunakan tes selama dia membandingkan dua populasi, dua sampel atau dua kelompok. Misalnya ya nih, apakah ada perbedaan tekanan darah dewasa tekanan darah penduduk dewasa orang kota dengan orang desa. Jadi yang dia bandingkan tekanan darah tapi pada dua kelompok orang desa dan orang kota. Maka kalau melihat ini itu pakai tes. Atau ingin melihat tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu dibagi jadi dua ya, biasanya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau membedakan berdasarkan dua kelompok ya, itu pakainya di tes. Oke. Ada satu yang numerik, ada satu yang kategorik. Yang numeriknya tekanan darah, kategoriknya kelompok ini yang dijadikan pembanding. Oke. Misalkan ada lagi ya, apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum mengikuti program diet dengan sesudahnya? Nah, ini intervensi nih. Ini juga pakai tes ujinya. Sebelum intervensi itu kelompok 1, sudah intervensi itu kelompok 2. Saya coba gambarkan ya. Ini terlihat nggak? Terlihat kah? Lihat, Bu. Oke. Sekarang saya gini, misalkan gini ya. Ini ada variabel ya, ini katakanlah ini variabel independen gitu. Ini ada pengetahuan. Kemudian di sini ada sikap misalkan, gampang aja ya. Kemudian dia ingin melihat ya berdasarkan dependennya itu misalkan jenis kelamin. Ya, di mana jenis kelamin ini dibagi dua, ada laki-laki, ada perempuan. Perhatikan ya, yang namanya t-test itu ada data yang numerik, ada data yang kategorik, harus begitu, nggak bisa dua-duanya kategorik atau dua-duanya numerik, itu nggak bisa. Dalam hal ini yang numerik tuh ini pengetahuan dan sikap. Berarti ini bukan tingkat pengetahuan, tapi skor pengetahuan. Kalau mau diuji dengan t-test harus skor pengetahuan. Berarti kalau sikapnya adalah skor sikap, jelas. Di mana skala ukurnya adalah interval atau rasio.
Kalau ini tingkat pengetahuan, ini tingkat sikap gitu nggak bisa. Jadi ini hal satunya harus numerik. Inilah yang nanti diuji normalitas. Yang numerik ini yang diuji normalitas. Jelas ya? Dia membandingkan berdasarkan dua kelompok di mana jenis kelamin ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Sampai sini jelas? Jelas nggak sampai sini? Oke. Itu kemungkinan satu ya. Kemungkinan dua begini. Kalau ini bisa by variabel. Kebetulan jenis kelamin ini juga bagian dari variabel penelitian. Tapi ada juga by kondisi, bukan by variabel. Misalkan kita tadi itu ya. Misalkan kita ingin melihat pengetahuan ini numerik ya, skor pengetahuan. Tapi kita mau lihat ya, yang satu di sekolah SD negeri ya, yang satu di sekolah SD swasta misalkan. SD swasta. Nah, ini bukan variabel, tapi ini kondisi. Bisa begitu. Jadi ini dilihat perbedaannya berdasarkan kondisi. Jadi namanya t-test itu bisa membandingkan dua kelompok. Nah, kelompoknya itu bukan hanya berupa variabel juga yang terdiri dari dua kategori, tapi juga bisa by dua kondisi. Jelas sampai sini? Ya. Jadi nanti jangan bingung, Bu. Saya mau membandingkan skor pengetahuan, tapi satu di SD ini, satu di SD ini. Kategorinya yang mana? Ya ini kategorinya. Berarti nanti Anda bikin satu variabel tapi pengelompokan sekolah dia, kondisi dia. Satu sekolah di negeri, satu sekolah swasta, begitu. Ya. Oke. Berarti kalau ini bunyi hipotesisnya, misalkan ini pengetahuan ya, bunyi hipotesisnya berarti ini HA-nya misalkan ya, berarti ada ada perbedaan skor pengetahuan, rata-rata skor pengetahuan ya berdasarkan jenis kelamin. Kalau ini ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan berdasarkan jenis sekolah misalkan. Ya, satu SDN, satu SDS. Jelas sampai sini? Itu bisa. Nah, kalau seperti itu kondisinya, ya, ini pakainya adalah t-test independen. Diingat-ingat statistik 2-nya. Itu namanya pakai uji t-test independen, di mana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ini tidak sangkut pautnya. Ya, jenis kelamin laki-laki sendiri nggak kenal sama yang jenis kelaminnya perempuan. Yang sekolah di SD negeri sendiri di mana gitu ya, SD swasta di mana mereka tidak saling kenal, tidak saling ada sangkut pautnya. Itu berarti pakai tes independen. Jelas? Itu sudah dijelaskan ya. Nanti ketika ujian jangan tertukar. Yang pakai uji perbedaan ya. Bu, tenang aja Bu, saya nggak pakai uji perbedaan, jangan salah ya. Bisa jadi Anda nanti setelah ujian proposal, penguji minta, kayaknya jangan korelasi, deh uji perbedaan aja. Nah, Anda juga harus menguasai. Itu sering terjadi. Oke? Jelas ya? Nah, yang kedua ya, ini saya coba buka kedua. Yang kedua itu, yang kita uji pakai tes dependent, depend on, jadi ada saling tergantung. Bedanya apa, Bu? Kalau misalkan kita ingin lihat skor pengetahuan ya, skor pengetahuan, ini skor pengetahuan. Nah, kalau ini sampel yang berbeda. Dua kelompok ini adalah sampel yang berbeda. Tapi kalau t-test dependen, ini sampel yang sama. Misalkan ya, ini si Andin misalkan gitu ya, misalkan si Andin, oke? Andin. Nah, Andin ini, kalau yang namanya t-test dependen, diuji dengan t-test dependen, dia yang diukur adalah pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah. Tapi orangnya sama, Andin juga. Yang ini disebut, dianggap kelompok 1, ini adalah kelompok 2-nya. Gitu. Jadi, ini. Ya. Nah, biasanya, kalau t-test dependen, ciri-ciri kedua adalah dia diberikan intervensi apapun itu. Misalkan kalau mahasiswa gizi paling sering tuh bikin media edukasi, terus nanti diukur sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau
menguji perbedaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan itu dengan t-test dependent. Jadi bunyi hipotesisnya kurang lebih ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Itu pakai t-test dependent. Sampai sini jelas nggak bedanya t-test independent dengan t-test dependent? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan? Bu, misalkan gini ya, saya sering baca gitu, dia post-testnya 2 kali. Pretest, post-test ada lagi post-test 2, post-test 1 ada post-test 2 gitu. Nah, kalau kita menguji sampai 3 kali secara bersamaan itu tidak bisa pakai t-test. Nanti itu dengan ANOVA karena sudah lebih dari 2 kelompok. Kalau menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok pakainya ANOVA. Sampai sini jelas nggak? Ada pertanyaan kah? Jelas? Suara saya terdengar nggak? Sudah jelas, Ibu. Oke. Yang lain jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Oke, jadi ini contoh tadi ya, misalkan apakah ada perbedaan tekanan, udah terlihat belum slide saya? Sudah, Ibu. Ya, apakah ada perbedaan tekanan darah ya penduduk dewasa orang kota dengan orang desa? Kayak ini berarti by kondisi ini ya, yang jadi numeriknya tekanan darah. Apakah ada perbedaan pengetahuan berdasarkan jenis kelamin? Oke, pengetahuan ini adalah skor pengetahuan berarti ini numeriknya, jenis kelamin ini kategorinya. Kalau ini pakai t-test independen, kalau ini ada t-test dependen. Apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sudah diberikan program diet? Ya, oke. Yang menjadi kategorinya adalah sebelum dan sesudahnya. Yang menjadi numeriknya adalah berat badan. Jelas ya? Oke, nah kalau kita dihadapkan atau ingin menguji analisis data dengan persoalan seperti ini, maka gunakan t-test. Oke. Nah, ini perbedaan antara t-test independen dengan dependen. Tadi sudah saya singgung sebetulnya ya. Kalau independen, data kelompok yang satu dengan yang lain tidak ada tergantungnya, jadi tidak saling terkait. Ya, misalkan membandingkan rata-rata tekanan darah sistolik orang dewasa orang desa ya dengan orang kota. Tekanan darah orang kota independen tidak tergantung dengan orang desa. Nah, tadi saya kasih contoh juga. Atau membandingkan rata-rata pengetahuan jenis kelamin. Jenis kelamin itu independen, tidak saling tergantung. Ya, apakah rata-rata jenis kelamin perempuan tergantung dari laki-laki? Enggak. Mereka saling sesuatu hal yang berbeda. Oke. Nah, itu pakainya independen. Nah, kalau dependen atau berpasangan, t-test independen atau tidak berpasangan gitu ya. Ada orang bilang begitu, tidak tergantung. Kalau dependen itu t-test berpasangan atau multitest. Oke. Dia saling punya tergantungan. Tergantungnya apa? Karena ada sebelum dan sesudah. Kita tidak bisa mengukur tes dependen tanpa ada data sebelum dan tanpa ada sesudah. Jadi saling tergantung. Kalau ini adalah orang yang berbeda atau kelompok berbeda, kalau ini orang yang sama. Oke, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini langkah-langkah untuk menguji tes independen. Ya, oke. Ini jadi kita ke analyze, terus kita pilih independent sample t-test. Oke, terus nanti kita masukkan tes variabel, ini masukkan data yang numerik. Kalau yang grouping variabel, ini masukkan data yang kategorik. Jadi ini jangan tertukar. Tes variabel masukkan data yang numerik, kalau grouping variabel masukkan data yang kategorik. Kemudian
Ya, ini nanti stepnya begini. Ya, ini tampilannya akan begini. Nanti kita praktekkan ya. Terus nanti ada hasilnya, baru dibaca. Nah, kalau ini cara interpretasinya ya. Kalau di tes dependen, ini analisisnya ya. Analyze, kita pilih per sampel t-test, kita pilih compare min dulu, baru per sampel t-test, terus masukkan numerik sebelum dan sesudahnya secara bersamaan. Ya, ini lebih simpel sih, langsung muncul hasilnya. Oke. Ini cara interpretasinya nanti saya ajari. Nah, ini kalau dia tidak normal. Kalau datanya tidak normal, dia analyze, kita pilih non-parametric test, terus pilih to related sample. Ini kalau Wilcoxon ya. Untuk yang dependent tidak normal, pilihnya nanti non-parametric to related sample. Terus pilih nanti dengan Wilcoxon. Nah, kalau Mann-Whitney, ini kalau kita uji independent t-test, tapi tidak normal datanya. Jadi kita ke analyze, non-parametric test, pilih to independent sample. Kalau tadi, to related sample, ini to independent sample. Nanti pilih yang Mann-Whitney. Itu kita latihan ya. Mau latihan nggak? Nggak usah. Mau Ibu. Mau Ibu. Iya Bu. Oh, udah banyak ya. Tadi masih sedikit. Kayaknya baru bangun deh. Hari Sabtu pagi-pagi itu pager ya. Oke, tolong dibuka data yang itu HB2 kolostrum segera sampai gitu. Silakan. Yang mana tuh? Yang ada kolostrum segera itu yang itu. ASI eksklusif. Yang ini nih. Coba dibuka. Nih. Sebentar ya. Bentar. Nggak jadi pakai itu ya. Nah, setelah saya lihat latihan kita, tugasnya pakai itu ya. Saya nggak mau tertipu. Oke. Saya kasih file aja ya, baru ya. Kalau saya ngerjain itu terjawab dong, enak ya, tinggal SS aja. Oke. Saya punya data, saya share di chat ya. Hampir saja. Nah, ya. Oke, silakan dibuka. Sudah muncul di chat? Nah, ya. Ini pada Sariawan atau gimana ya? Saya mau dengar suaranya deh. Ya, Ibu. Nah, gitu dong. Apa sih, malu atau gimana saya?
Sudah dibuka kah datanya? Dibuka belum? Sudah, Ibu. Sudah semua? Endah udah buka, Endah? Sudah, Ibu. Sudah. Yang lain sudah dibuka? Atau masih loading? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Masih loading, Ibu. Saya masih loading. Oke, silakan. Saya tunggu nanti konfirmasi ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, yang lain sudah? Oke, sekarang kita coba latihan tites independen dulu ya. Kita coba latihan tites independen ya. Pada data tersebut, Anda diminta untuk menganalisis uji hipotesis. Apakah ada perbedaan? Saya belum ngarang lagi. Apa ya? Oke, apakah ada perbedaan? Kita mau lihat perbedaan apa? Ada yang punya ide? Apakah ada perbedaan ya uang saku berdasarkan jenis sekolahnya? Ini sekolah SMP dengan SMA, dengan swasta ya. SMP negeri 181 sama swasta Kristen apa ini? Abdi siswa. Oke. SMP Katolik abdi siswa. Oke. Ya, saya ingin melihat ya, apakah ada perbedaan uang saku berdasarkan jenis sekolahnya. Ya. Oke. Kalau perhatikan ya, kalau Anda melakukan analisis beneran nih, katakanlah ini mau analisis data begitu, ya, itu Anda harus uji normalitas dulu ya nggak? Apakah pakainya independen atau man with me kan gitu, ya. Nah, yang Anda uji adalah yang numerik, berarti jenis sekolah atau uang saku yang diuji normalitas. Uang saku, yang numerik ya, yang berupa numerik ya. Karena yang numerik di sini adalah uang saku, dia numerik ya. Kalau ini kategori, nama sekolah ini kategorikan menjadi 2. Ya, oke. Jadi kalau uang sakunya itu normal, Anda pakai independen. Kalau uang sakunya tidak normal, Anda pakai man with me. Jelas ya. Tapi karena kita latihan, maka kita anggap menjadi 2 kondisi. Jadi yang pertama kita anggap uang sakunya normal. Nanti berikutnya baru kita anggap uang sakunya tidak normal, sehingga kita coba yang parametrik juga atau man with me-nya. Oke, sekarang kita anggap uang sakunya normal. Jelas ya? Oke, caranya gimana tadi? Analyze. Oke. Analyze. Kalau alfanya tidak diketahui, berarti alfanya 0,05 atau C-nya 95% ya. Oke, analyze, compare mean. Sudah? Maaf, lupa saya. Ini yang kategori kita harus tahu kategorinya apa, 1 dan 2 kodenya ya, 1, 2. Bisa 01, bisa 99, 100 mungkin, jadi kita harus hafal. Lupa saya, kalau kita harus hafalin itu, 1, 2 ya kategori. Oke, kita kembali.
analyze, compare with mean, independent sample t-test. Sudah, kayak sini. Ini kotak kecil di depan ini layar kelihatan nggak saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Yang tes variabel ini, tadi di PPT dia dibilangnya tes variabel ini masukkan data yang numerik. Berarti apa? Uang saku atau jenis sekolah? Uang saku. Uang saku. Uang sakunya uang saku yang apa tuh? Oke, uang sakunya yang bukan uang saku, ini uang saku yang ini ya. Karena uang saku tuh ada dua, ada uang saku untuk membeli soda, uang saku yang ini ya, uang saku yang biasa aja. Oke. Terus yang grouping variabel ini adalah data yang kategori. Berarti ini kan by kondisi ya. Kita ingin melihat wilayah sekolahnya. Mana sekolahnya? Ini nama sekolahnya, masukkan ke sini. Jelas? Ke sini? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kemudian ini define grup. Terus dia tanya, grup 1 kamu kasih kode berapa tadi? 1. Tadi kan 1 ya. Grup 2 kamu kasih kode berapa? 2. Jadi yang di sini adalah coding kita di SPSS. Kalau 01 ya 01. Kalau 99 100 99 100. Jadi tergantung coding kita. Sampai sini jelas? Ini continue. Oke. Bisa nggak? Muncul nggak? Bu, munculnya warnings, Bu. Aku Sebentar. Iya, sama, Bu. Iya sama Bu. Sebentar, ini ada yang error berarti di datanya. Bentar ya. Ini kayaknya data sekolahnya yang error karena saya coba pakai jenis kelamin dia muncul. Tuh, mungkin korup ya. Coba ya saya clearing bentar ya. Tapi dia pakai by jenis kelamin, uang saku berdasarkan jenis kelamin dia muncul. Bentar ya. Hmm.
saya nemukan errornya di mana. Coba kalian buka deh datanya. Ini kan karena data mahasiswa ya, saya penggal ya. Jadi setelah saya cek, dia jenis ininya bukan numerik, padahal datanya kategori, dia string. Coba dicek deh. Ya enggak? Ya, pantes. Jadi SPSS itu pinter ya. Terus kok jenis kelamin bisa. Jadi kalian pindah ke numerik, karena dia datanya kategori kan, kategori karena dia coding 1, 2, harusnya numerik, dan ininya ordinal. Ini bisa nominal juga bisa sih, nggak masalah. Oke, ini save. Oke, kita coba ya. Analyze tadi, mana tuh? Compare mean, independent. Ini ya, kita reset. Tadi saya coba. Setelah saya ubah bisa coba ya. Ini uang saku di atas, yang bawah itu nama sekolah di sini. Define-nya 1, 2. Continue. Muncul nggak? Di output apakah muncul? Muncul nih, Bu. Ya, itu ya. Jadi kesalahannya di situ. Nah, besok kalau dapat data kayak gitu, jangan panik ya. Aduh, nggak bisa dianalisis, Bu. Gitu. Oke. Ini jadi muncul datanya seperti ini. Ya. Jadi Bu? ada ya. Oh, maaf, Bu. Saya ketinggalan, Bu. Soalnya tadi habis dari toilet. Yang apanya, Bu, yang diubah? Oh, oke. Maaf, Bu. Ini di variable view ya, nama sekolahnya itu harusnya jenisnya numerik bukan string. Tadi dia string. Datanya string. Sehingga dia tidak bisa dianalisis. Jelas ya? Karena ini kan datanya kategori, harusnya ininya numerik karena ada codingnya. Yang diisi kan codingnya. Jelas nggak di sini? Jelas, Bu. Oke. Coba kamu share screen deh. Oh, ya. Dibesarkan. Oke. Coba dianalisis. Analyze. Ini di save ya. Di save dulu tadi. Ya. Oke. Analyze, compare mean. Oke. Independent sample. Oke. Ya. Diulangi. Di reset aja. Diulangi. Oke. Oke. Nama sekolah di bawah. Oke. Define. Oke. Kodenya 1. Grup kedua kodenya 2. Continue. Oke. Oke, muncul ya outputnya ya. Ya, muncul, Bu. Oke. Sekarang kita coba interpretasi ya. Interpretasi datanya. Oke. Yang pertama, dia akan muncul grup ini. Ya. Ini yang dilihat, yang pertama ini adalah jumlah sampel yang sekolah di SMP 181 150. Yang di SMP Katolik Abdi Siswa 68 orang. Ya. Kemudian rata-rata uang saku yang sekolah di SMPN 181 itu 17.000. Kalau yang di SMP Katolik dia 23.000 sekian. Jelas? Ini standar deviasinya. Tapi diingat ya, kalau dia tidak normal, berarti yang kita harus munculkan median yang kayak kemarin tuh. Ingat ya, cara munculkan median. Kalau kita ini kan kita anggap normal, jadi kita baca min. Ya, sama standar deviasi. Tapi kalau ini tidak normal, kita munculkan kayak kemarin, munculkan median dan errornya. Ya, oke. Kemudian ini numeriknya gitu ya. Ini standar deviasinya masing-masing. Oke, ini standar error nggak perlu dibaca karena kan kita normal kita anggap. Oke. Terus kita masuk ke sini, uji bivariatnya, uji bivariatitas independen. Ya. Yang pertama kita baca live-in test-nya dulu, yang ini, live-in test itu ini.
ya. Living test ini. Living test itu untuk membaca apakah yang kita baca varian sama atau varian berbeda. Yang atas nih varian sama, varian berbeda. Kita lihat signifikannya. Dia lebih kecil atau lebih besar dari alfa. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, kalau dia lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti varian sama atau tidak sama. Kalau ada perbedaan, varian tidak sama. Tapi kalau dia lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan, berarti yang kita baca varian sama. Jelas? Saya ulangi ya. Untuk membaca p-value pada bivariat, uji bivariat, maka yang kita lakukan adalah membaca living test-nya, ini signifikannya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaannya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti variannya tidak sama. Yang bawah yang dibaca, nanti ini, yang ini, p-value-nya. Kalau dia lebih besar dari 0,05, karena alfa kita 0,05 ya, maka tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, berarti kan variannya sama. Ini variannya sama yang dibaca yang atas. Jadi untuk membaca p-value itu yang ini. Jelas? Sampai sini jelas nggak? Oke. Sekarang kalau living test kita 0,17, dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. 0,017 kan 0,02 atau berarti kalau kita kan 0,05 0,050 ya enggak? Berarti ini lebih kecil dari alfa. Nah, kalau lebih kecil dari alfa berarti varian sama atau varian berbeda. Kalau lebih kecil kan berarti ada perbedaan ya. Kalau ada perbedaan berarti varian sama atau varian tidak sama. Kalau ada perbedaan Tidak sama. tidak sama. Yang bawah berarti yang dibaca p-value-nya ini. Jelas? Berarti p-value-nya 0,000. Kalau kita bandingkan dengan 0,05 lebih besar atau lebih kecil? Ayo ini pelajaran statistik 2 nggak percaya kan? Kepake. Lebih Ya. kecil. Oke, kita dapat p-value-nya berapa ini? 0,000. Oke, tidak diketahui pada soal alfa. Berarti kalau tidak diketahui pada alfa, berarti C-nya 95% atau alfanya 0,05. Oke, maka ini lebih besar atau lebih kecil p-value kita? Ini p-value ya. Value. Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Kecil. Oke, kalau p-value lebih kecil dari alfa, H0 ditolak atau gagal ditolak? Ayo. H0 ditolak atau gagal ditolak? Ditolak ya, Bu. Ini ditolak, ya. Ini ditolak. Ini yang gatot, gagal ditolak. Maka kesimpulannya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Uang rata-rata uang saku berdasarkan jenis sekolahnya. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Ibu. Oke. Jadi kalau kemarin di statistik 2 baru hitung manual, ini kita sudah bisa membaca p-value yang asli. Jelas? Jadi harus dihafalkan ya. Kalau p-value kurang dari sama dengan alfa, kurang dari ya sama dengan alfa itu H0 ditolak, HA gagal ditolak. Oke. Jangan tertukar, kalau tertukar jadilah error pada hipotesis. Sekarang udah kebayang ya gimana hipotesis itu bisa error. Kemarin kan diajarin tuh error tipe 1, error tipe 2 ya. Ketika seseorang salah mengambil keputusan itu error. Oke? Jelas? Ya. Jadi itulah tes independen. Jadi itu yang dibaca. Kalau dilihat berapa bedanya Bu antara ini nih, ini sama ini, kira-kira berapa? Ini. Sekitar 5 ribuan.
5.739, kurang lebih bedanya ya. Selisih uang sakunya itu. Jadi lebih besar anak swasta atau negeri uang sakunya? Swasta Ibu. Swasta, Bu. Karena rata-ratanya 23. Di sini jelas? Jelas? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Oke. Sekarang ini udah paham ya. Sekarang kita anggap uang sakunya nggak normal. Jadi kita pakai apa? Uji apa alternatifnya? Kalau nggak normal, Pakai Whitney. Man Whitney, ya. Pakai Man Whitney. Oke, kita coba ya. Kita anggap sekarang datanya itu tidak normal. Ya, tidak normal. Oke. Sekarang kita ini ya. Caranya gimana analyze? Ya, kita ke non parametrik karena kalau tidak normal itu kita pakai non parametrik. Non parametrik ada di mana? Di sini. Non parametrik, kemudian kita masuk ke independent sample. Oke. Ini sama seperti tadi, persis sama seperti tadi. Yang atas apa yang dimasukin? Yang tes variabel apa yang dimasukin? Uang saku siswa. Ini bukan. Ya, uang saku. Yang bawah adalah sekolahnya ya. Oh, dia define 1, kodenya 2. Oke. Ini dia pilih mau Kolmogorov, mau Walt, Moss, yang mana? Pilih Man Whitney. Jelas? Ya. Oke, tinggal oke. Muncul outputnya? Muncul outputnya? Nih, seperti ini. Muncul nggak outputnya? Muncul, Bu. Nah, bedanya kalau dia non-parametrik, kita tidak dapat univariat seperti dia parametrik. Jadi ini tidak terlalu berfungsi. Kita cuma tahu total responden kita 218 ya, yang SMP 181 150 orang, yang SMP Katolik 68 orang. Tapi kita nggak dapat rata-ratanya berapa. Rata-rata uang saku antar ini kita nggak punya ya. Terus dia tidak ada pembeda apakah varian sama atau varian berbeda. Dia langsung signifikan yang ini yang kita baca. Value-nya ini 0,000. Kebetulan sama ya. 0,000. Jadi p-value lebih besar atau lebih kecil dari alfa? 0,000. Kecil. Lebih kecil dari alfa, maka ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Oke. Kalau dia Man Whitney cuma bisa itu. Ya. Maka kalau mau dimunculkan data univariatnya ya seperti kemarin analyze deskriptif, kita ke frekuensi ya, uang saku. Oke, kita ke statistik ya, kita pilih min-nya, standar deviasi, minimum, maksimum, misalkan range-nya. Oke. Nah, ini. Jadi harus manual. Dia tidak muncul. Rata-rata 18, tapi nggak muncul per ini ya, nggak muncul per kelompok, dia langsung rata-rata keseluruhan. Sekitar 18.000, deviasinya ini, nilai range-nya ini 43.000, dari berarti itu dari yang uang sakunya paling kecil sama paling tinggi. Ya, kemudian nilai paling kecil itu sekitar 7.000, uang sakunya paling besar 50.000. Kalau mau memunculkan rata-rata per kelompok, ya berarti bisa kita manipulasi dengan misalkan kita matikan dulu data yang swasta, ya kita off-kan dulu, baru kita uji yang saya pernah ajarin itu waktu sebelum UTS. Kemudian nanti tinggal dimatikan yang data negeri, kita olah yang swasta, gitu bisa. Ya itu bedanya kalau dia non parametrik. Ya, jadi yang diuji ini. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan untuk di tes independen? Ada pertanyaan?
Oke, sekarang saya minta kalian latihan ya. Silahkan Anda uji ya, apakah ada perbedaan apa ya? Oh iya, uang saku untuk membeli soda ya, berdasarkan jenis kelamin siswa. Oke, apakah ada perbedaan uang saku membeli soda pada jenis kelamin siswa? Ya, yang pertama Anda anggap datanya normal dulu, yang kedua Anda anggap datanya tidak normal. Oke, silakan dicoba. Nanti saya random manggil ya. Kalau dia ada perbedaan, itu berarti maksudnya itu kan memang berarti tidak ada perbedaan. Apa guys? Sudah? Coba ya. Nadia, coba. Coba untuk yang non parametrik. Boleh share screen? Nadia, Mas. Oke. Mana Nadia? Nadia. Coba share screen step-stepnya sampai nanti kamu interpretasikan. Belum maksimis. Mana ya suaranya?
Ini belum maximize nih. Suaranya nggak ada. Nah, mana suaramu? Halo Ibu. Nah, ya, siap. Oke. Saya minta yang non-parametrik kita anggap uang saku untuk beli soda itu nggak normal ya. Oke, gimana caranya? Ajarin saya dong. Bentar Ibu. Bahasa Georgi dia. Tadi yang mana sih? Saya lupa. Itu kan, saya diem aja ya biar kayak grogi ya. Non-parametrik nih. Non-parametrik tes. Atas. Nah, Aduh. Oh ya. oke. Saya kan berdasarkan jenis kelamin. Oh iya. Maaf Ibu. Ini tanda-tanda ya. Tuh, gitulah kalau grogi. Direset dulu. Tuh, independennya. Gimana kalau saya nguji besok? Emang jenis kelamin 1-2, oke. Kodenya 1-2 ya. Iya Ibu. Oke, share outputnya. Sudah kelihatan Ibu outputnya? Belum, kamu stop dulu, baru share outputnya. Sudah kelihatan Ibu? Oke, gimana? Silakan diinterpretasikan. Untuk jumlah uang saku yang dihabiskan untuk membeli minuman bersoda untuk laki-laki dan perempuan selisihnya 10 dan p-value-nya lebih besar Selisihnya dari 10, mana tuh selisihnya 10? oh itu jumlah ininya Bu, jumlah respondennya beda 10. Oke. Terus untuk Ini kan nggak p-value normal ya. Ini nggak normal. Kalau saya mau lihat rata-rata keseluruhan uang saku untuk dihabiskan untuk beli soda mana? Gimana? Coba analisis. yang 107 Bu. Bukan. Oh yang p-value Ibu. Yang Saya mau lihat rata-rata uang saku keseluruhan. Kalau ini nggak normal kan mediannya tuh yang dimunculkan. Bagaimana cara memunculkan median standar error? Oh iya baik Ibu. Yang manual ya Ibu. Ya. Di situ tadi nggak apa-apa, di situ bisa. Di output tadi bisa. Analyze, descriptive, frekuensi, oke. Terus uang saku untuk beli soda. Nah, oke. Karena ini nggak normal, maka yang kamu munculkan median, standar error standar error di bawah maksimum. Standar error, minimum, maksimum, range boleh kamu klik. Karena datanya nggak normal ya. Kalau normal maka minnya. Oke, continue, oke. Nah,
Tuh ya. Berarti rata-rata berapa uang yang buat beli soda? 5.000 perak. Rata-ratanya 5.000 Ibu. Ya. Range harganya 15.000. Ada yang nggak beli, ada yang nggak pernah beli soda, tapi paling banyak membeli soda sampai 15.000 dari uang jajan. Begitu, jelas ya? Iya, Ibu. Oke. Sekarang kita baca P-value-nya. P-value-nya berapa? Value-nya 0,673. Oke, lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Kalau alfanya 0,05? Lebih besar, Ibu. Oke, berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, Ibu. Oke, bunyinya gimana kesimpulannya? Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan antara uang saku Uang laki-laki saku dengan yang jenis dihabiskan untuk membeli minuman bersoda antara laki-laki dan perempuan, Ibu. Oke. Jelas ya? Oke. Andiaul udah. Sekarang oke, good. Terima kasih. Saya Sekarang izin saya stop minta share, ya stop share. Saya minta yang normal. Siapa yang belum jaraknya? Dina Maulina, silakan. Mana Dina? Kalau saya begini deg-degan nggak? Ada yang lift loh. Mana Dina? Halo Din. Kemana orangnya? Halo? Ini nggak ada nih orangnya. Ibu maaf, Dinanya lagi izin ke toilet tadi, Bu. Oh, selamat. Oke, yang next dia ya. Oke, berikutnya sampai kalau begini nggak penunduk semuanya. Lydia sama Lydia, bisa nggak Lydia? Ya, Ibu. Silakan, share screen. Bentar, Ibu. Oke, gimana parametrik? Datanya normal? Suaranya mana? Oke. Oke. Oke, sekarang silakan interpretasikan outputnya. Mana suaranya? Ya, silakan. Ini berarti P-value-nya di 0,155. Bentar, yang univariat dulu yang diinterpretasikan yang di atas dulu, tabel yang atas. Yang ini, Bu. Ya. Gimana tadi? Ini berdasarkan jenis kelamin, jumlah uang saku yang dihabiskan untuk membeli minuman bersoda. Good. Untuk laki-laki sebanyak 114 orang dan perempuan 104 orang. Oke, good. Terus untuk P-value-nya dia ada di 0,155. rata-rata belum selesai, Bu. Jangan buru-buru. Rata-rata.
uang saku anak laki-laki yang dihabiskan untuk beli soda berapa? Rata-rata uang saku yang dihabiskan beli soda untuk anak laki-laki 4.618,42. Ya, 4.600 ya. Oke. Kalau yang perempuan berapa? Perempuan 4.475,96. Oke. Standar deviasinya juga ada. Kemudian living testnya berapa p-value-nya? P-value-nya 0,155. Lebih besar atau lebih kecil dari alpha? Lebih besar, Ibu. Lebih besar. Kalau lebih besar yang dibaca yang atas atau yang bawah? Lebih besar yang dibaca berarti yang variannya yang Besar berarti tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti varian sama atau berbeda? varian sama, Ibu, yang ini. Yang atas. Berarti 0,709. Itu lebih besar atau lebih kecil dari alpha? Lebih besar. Berarti H0 ditolak atau gagal ditolak? H0 gagal ditolak. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya berarti tidak ada perbedaan uang saku yang dihabiskan untuk membeli soda berdasarkan jenis kelamin. Oke, good job. Keren. Paham ya? Lydia? Iya, Ibu. Oke. Sekarang kita lanjut ke tes dependen ya. Tes dependen. Oke, kita buka ke data tadi. Ini sudah saya tambahin ya nilainya. Oke. Kemudian di belakang ini ada data pretest, post-test 1, post-test 2 gitu ya. Ini post-test 1 sih. Nah, ini post-test. Oh iya, ini post-test 1. B, ini post-test 2B. Post-test 2 ya. Oke, jadi ceritanya gini, dilakukan suatu penelitian memberikan edukasi komik mengenai gizi seimbang pada anak-anak ini ya. Kemudian yang SD 181 ini dikasih komik, yang SD swasta ini dikasih video misalkan. Ini video. Ya, ini video. Oke. Kita ingin melihat ya, ingin menguji hipotesis apakah ada perbedaan pengetahuan. Jadi sebelum diberikan komik sama video itu mereka diuji tes pengetahuannya dulu, diuji berapa, kemudian setelah diberikan komik dan video dia diuji juga post tesnya, diuji lagi pengetahuannya. Seminggu setelah intervensi dia diuji lagi, jadi post tes 2. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan saya adalah kita latihan dulu ya. Kita anggap dua kelompok ini sama-sama diberikan komik, semuanya sama ya. Jadi respondennya ada 218 tuh ya. Oke, semua sama-sama diberikan komik. Ya. Dan kalau datanya mau diuji dengan t-test dependen, berarti kan harus tahu nih apa parametrik atau non parametrik. Berarti yang diuji normalitas yang mana? Misalkan saya ingin melihat ya, apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sudah diberikan komik. Yang mana yang diuji normalitas datanya? Misalkan kita anggap post testnya cuma sekali lah. Ada post test 2 dulu. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum sudah diberikan komik? Jadi post test dengan antara pretest dengan post test 1. Dengan ini. Yang mana yang diuji normalitas? Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Dua-duanya ya. Semua yang numerik harus diuji. Jadi pretestnya diuji, post testnya diuji. Kalau dua-duanya normal, baru menggunakan t-test dependen. Kalau salah satu tidak normal, gunakan t-test, gunakan Wilcoxon. Jelas. Pretestnya nggak normal, Bu. Post-testnya normal. Ya, berarti Wilcoxon. Pretestnya normal, post-testnya nggak normal. Wilcoxon. Ini nggak normal, ini normal. Wilcoxon. Kalau dua-duanya normal, dia pakai dependen. Jelas? Oke. Kita anggap dua-duanya normal sekarang ya. Kita anggap datanya normal sehingga kita pakai t-test dependen. Caranya gimana? Caranya gini. Analyze. Compare mean. Oke.
per sampel t-test, pilihnya per sampel t-test. Sudah? Ini kotak kecil kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kita masukkan secara bersamaan pretest dan posttest satunya gini. Kemudian diklik, masukin. Nah, gitu. Dah. Kalau mau satu-satu juga bisa. Ini dulu, ini dulu gitu bisa. Tapi langsung dua-duanya bisa. Sudah? Ini tinggal kita oke kan. Muncul nggak outputnya? Muncul kok outputnya? Nih, ada 3 kotak ya. Oke. Oke. Yang pertama ini untuk univariatnya. Ya. Jadi pretest, rata-rata pretest sebelum diberikan komik itu 64. Rata-rata pengetahuan setelah diberikan komik 81,7, naik ya. Kelihatan ya? Selisihnya berapa? 17 nih, sekitar 17 selisihnya. Naik, udah peningkatan pengetahuan sebelum sudah diberikan, gitu ya. Oke, sama-sama 218 sampelnya antara sebelum dan sesudah. Ya, ini standar deviasinya. Kemudian yang kedua kita baca p-value-nya. P-value-nya yang ini. 0,0000. Berarti bisa lebih kecil dari alfa. Lebih simpel ini ya. Lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih kecil. Berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? H0 ditolak atau gagal ditolak? H0 ditolak. Hanya gagal ditolak. Berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan, Ibu. Ada perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sudah diberikan media komik pada anak SMP. Jelas? Jelas sampai sini. Jadi sekali lagi yang diuji dua-duanya. Tapi ada juga pembimbing yang hanya salah satu yang diuji. Nah, saya nggak tahu itu kitabnya berbeda dengan saya ya. Buku bacaannya berbeda, tetapi selama itu memang ada bukunya silahkan saja. Orang kan beda pendapat boleh, tapi kalau saya harus dua-duanya normal baru kita pakai dependent atau parametrik. Tapi kalau salah satu tidak normal, kita pakainya non-parametrik. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita anggap data itu tidak normal ya. Kita anggap datanya nggak normal nih. Maka, bentar kita buka. Nih, kita ke analyze. Oke, kita ke analyze. Kemudian kita ke non-parametric. Ini, ya, kita pilih yang to related sample. To related sample. Oke. Sama persis caranya ya, to related sample. Terus kita masukkan, ya udah, masukkan pretest dan posttestnya bersamaan. Kita pilih Wilcoxon. Ini kan ada McNamara dan sebagainya. Kita pilih yang Wilcoxon. Jelas? Gampang ya. Pretest dependent itu lebih gampang. Tapi penelitiannya lebih sulit. Karena biasanya ada intervensi. Ini udah tinggal oke. Munculkah outputnya? Nih. Muncul ya outputnya ya. Jadi dia sama kayak non-parametrik yang independen. Dia tidak banyak informasi untuk univariat. Kalau Anda mau menampilkan atau mau menginterpretasi univariatnya supaya lengkap, ya lakukan tadi ya secara manual univariatnya. Ya, khusus untuk pretest sendiri, nanti baru post-test. Gitu, sendiri-sendiri ya. Nanti tinggal munculkan apa, misalkan kalau nggak normal berarti median, ada error, dan seterusnya. Jadi silakan. Oke. Kemudian ini tidak banyak informasi yang bisa diberikan. Ini p-value-nya, 0,0000. Ya, jelas ya. Berarti ada perbedaan. Bu, berarti boleh dong, Bu. Saya bebas pakai Wilcoxon atau t-test dependent, toh hasilnya sama. Ini kebetulan sama, datanya bagus. Karena saya udah coba, saya udah gabung-gabung dari punya mahasiswa ya. Gitu. Tapi kalau yang benar gitu ya belum tentu sama, dan hasilnya bisa gini. Misalkan di parametrik tuh nggak signifikan, di non parametrik signifikan, misalkan. Bisa itu. Nah, jadi kita nggak boleh salah menentukan apakah kita gunakan parametrik atau non parametrik. Sampai sini jelas nggak? Oke.
Misalkan tadi ya, saya mau menguji khususnya gini, ternyata dua kelompok ini berbeda tadi saya bilang. Yang 181 ini saya kasih komik, yang Katolik Abdi Siswa ini saya kasih video misalnya gitu. Saya mau menguji tetapi pada yang video saja. Gimana caranya? Berarti Anda off-kan dulu data yang anak-anak SMP 181. Gimana caranya? Waktu itu menonaktifkan data. Ingat gak? Apa? Data select cases, ingat? Select case if condition satisfied, pilih yang mana? Bentar. Sekolah ya. Pilih yang data kedua dulu. Ya enggak? Jangan dilupain ya. Ini pilih filter. Oke. Nah, ini yang SMP ini ya hapus, ya kan? Yang aktif hanya yang ini. Nah, ini berarti kita bisa mengolah khusus kelompok yang pakai video aja misalkan. Kalau ini tadi kita mau lihat pretest post-testnya bisa. Tinggal dianalyze seperti tadi ya, tetapi yang atas tidak aktif. Begitu sebaliknya kelompok yang misalkan yang 181 pakai komik ya, kita mau yang pakai komik aja gitu. Ya udah bisa. Oke, kita tinggal tidak aktifkan. Ini pernah saya ajarin ya. Kalau mau dikembalikan berarti all case oke. Oke. Ya, nih. Semua aktif lagi. Oke, sampai sini jelas. Coba deh, kali Anda latihan ya. Silahkan Anda coba, misalkan ya, 181 ini kan video. 181 ini saya kasih komik. 182 ini, yang SMA swasta ini saya kasih video. Terus saya ingin Anda menguji, ya, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan video selama seminggu. Berarti yang post-test 2 ya. Ini kan tadi langsung segera harus kita uji, sekarang yang 1 minggu setelah diberikan video. Ya, apakah ada perbedaan khusus untuk yang pakai video saja misalnya. Coba silakan. Kita anggap data yang normal dulu, kemudian tidak normal. Silakan dilakukan. Saya ulangi ya. Kita akan menguji hipotesis apakah ada perbedaan pengetahuan ya antara sebelum dan sudah diberikan video. Ya, yang saya mau setelah seminggu diberikan video, berarti yang post-test 2. Tadi ceritanya begitu kan, ya. Dan saya mau yang video saja. Kalau komik itu 181, video itu yang swasta. Oke, silakan. Sudahkah? Ada yang mau coba? Silakan. Tiara mau coba?
Manis banget senyumnya. Silakan Tiara. Boleh Ibu. Boleh, silakan. Lakukan dari step awal ya. Mau yang normal atau tidak normal ya? Oh, Dina udah on ya. Di sini Dina ya. Ya, Yang oh iya Bu. tidak normal deh. Oh, tidak normal ya. Oke. Coba diulangi dari atas, dari yang select kamu pilih yang menggunakan video, silakan. Ya, ketinggalan dia. Ya, melek. Udah kelihatan belum Bu? Belum. Apakah udah terlihat Bu? Udah. Berarti ini ulang dulu ya Bu. Dinonaktifkan dulu yang atas. Oke. Select case. Oke. If condition is satisfied. Oke, good. Di reset aja. Oh ya, udah dipilih udah. Iya Ibu. Oke. 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 Terus non parametrik ya. Ini yang nggak normal ya. Yang benar. Dependent. Jadinya pakai yang Ya. Di reset. Coba ulang di reset. Nah, suka. Sama post test 2. Oke, good. Oke, will focus on. Oke. Oke. Di maximize outputnya. ketutupan tepat. Di maximize bisa nggak? Ini kecil banget. Nah, oke. Kalau mau dimunculkan rata-ratanya gimana? Ini kan nggak normal nih datanya. Reset aja. Berarti dua-duanya ya Bu? Ya. Yang atas. Nah, tuh. Ya. Gimana interpretasinya, Tiara? Berarti nilai pretest pengetahuan dan post-test pengetahuan dari anak SMP apa itu tadi yang Katolik, abdi siswa itu memiliki berarti memiliki mean atau rata-rata memiliki perbedaan rata-rata ya, memiliki perbedaan rata-rata. Memiliki rata-rata 65, berarti pretestnya, post-testnya 90. Memiliki rata-rata pretest yaitu sebesar 65 dan post-test sebesar 90. Ya, standar errornya masing-masing 1,6 sama 0,9 ya. Oke, berarti kalau kita lihat ya, nilai pretest
sebelum diberikan intervensi itu ada nilainya 40, tapi yang paling rendah ya. Paling tinggi 90, ya nggak? Kalau Iya. post test setelah diberikan intervensi dia naik ya, paling kecil nilainya 70 dan ada nyampe 100. Ya nggak? Oke. Terus bivariatnya gimana? P-value-nya berapa? P-value-nya 0,006. Oke, lebih besar atau lebih kecil dari Lebih alpha? kecil. Berarti H0 ditolak atau gagal ditolak? Berarti H0 ditolak. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada. Ada. Ujinya gimana? Kesimpulannya? Berarti anak SMP dari Ada perbedaan. ya udah ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaan sebelum Skor dan pengetahuan sebelum dan setelah seminggu diberikan video. diberikan video. Gimana lo? Jelas ya? Jelas nggak? Ya, iya. Siapa ya? Bu Cica. Hai Rizka, bu namanya. Hai Rizka Citra Palupi. Harus catat ya. Iya, Ibu. Iya. Oke. Sejarah udah sering loh. Udah 4 kali. Oke. Sekarang Dina. Stop. Share screen. Tapi ini teh gimana? Stop share. Tadi Stop share di atas atau? Tadi soalnya saya umpetin atasnya Ibu. Hilang jadinya. Ini yang ada close, yang ada X. Ini kamu klik zoom-mu mana? Zoom-mu. Kok di bawah nggak kelihatan ada zoom-nya ya? Aku Escape. Alhamdulillah. Oke, sekarang Dina silakan Din. Datanya kita anggap normal. Kita dependen ya. Saya ketinggalan tadi. Ya nggak apa-apa ya, saya arahin. Share screen. Di belakangmu tuh ada siapa, Din? Duduk. Siapa? Nggak ada, Bu. Enggak ada ya? Pas saya lihat ya. Udah terlihat belum? Belum. Baru mukamu yang kelihatan. Ulang di data. Nah, di datanya. Ini laptop saya gamut, Bu. Nah, ya sini. Oke. Kita ingin melihat perbedaan sebelum sudah diberikan video, setelah 1 minggu diberikan videonya. Oke. Nah, anak SMPN 181 itu komik. Saya minta sekarang yang video. Berarti yang video itu yang anak swasta, yang Katolik abdi siswa. Oke, berarti kamu off-kan dulu data yang SME 181. Di off-kan dulu. Nah, data select case di bawah. Oke. If condition is satisfied, if mana nama sekolahnya? Nama sekolahnya mana? Ya, sama dengan. Oke, berarti kamu pilih data yang kedua, kelompok kedua, 2. Klik 2, Bu. Ya. Continue, oke. Balik lagi ke data tadi. Nah, ini kan udah tidak aktif ya. Berarti yang aktif
hanya yang di video. Kan ini udah pernah diajarin kan, Bu Dina? Cetak lupa. Oke, sekarang kita lihat apakah ada perbedaan sebelum dan setelah diberikan video selama 1 minggu. Analyze. Compare mean. Compare means di atas. Ya. Per sampel t-test. Oke. Kemudian masukkan pretest dan post-test 2-nya secara bersamaan. Pretest dan post-test 2. Di shift, ditentukan shift-nya. Ya udah, gitu satu-satu sama aja. Oke. Oke, Neng. Nah ini. Silakan interpretasi. Terus Ibu. Aduh, gimana nih temennya si Laras nih. Nih. Jadi, yang atas ya, rata-rata pretest berapa? 64,26. Oke, rata-rata post-test setelah diberikan intervensi berapa? Seminggu? 89,1. Nah, berapa jumlah siswa yang diuji? 68. Oke, kemudian kita selisihnya, kalau kita lihat kan antara pretest sama post-test ya, setelah seminggu diberikan, ceritanya kan post-test 1 tuh setelah segera setelah diberikan intervensi itu diuji lagi pengetahuannya. Kalau post-test 2 itu seminggu setelah diberikan intervensi dites. Nah, naik ya antara 4 sampai 89 naik ya. Naiknya berapa? Naiknya tuh yang bawah tuh, yang minus 25, bawah. Nah, itu selisihnya antara post-test sekitar 25 poin naiknya. Oke. P-value yang mana? P-value paling kanan, significant to tail. Ini bukan. Significant to tail. Nah, itu. Nah, P-value-nya 0,000. Lebih besar atau lebih kecil dari alpha? Lebih kecil. Kecil. Berarti H0 ditolak atau gagal ditolak? Ditolak H0. Ya, H-nya gagal ditolak. Kesimpulannya apa? Adanya perbedaan ya? Ya, bunyinya gimana? Ada perbedaan? Adanya perbedaan Skor pengetahuan buat pretest sebelum dan setelah 1 minggu diberikan video. Video. Jelas ya? Jelas. Oke. Yang lain jelas tidak? Sampai sini jelas? Halo? Cukup jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke. Berarti sudah cukup jelas. Terima kasih loh, Bu Tiara. Saya udah diajarin. Stop share ya. Nah, nanti Anda kembalikan ya. Data, select cases, all case ya. Jangan di-save dulu, oke. Berarti kalau sudah selesai, kita sudah belajar t-test. Jadi, kalau diingat-ingat ya, kalau t-test independen yang diuji adalah satu-satunya data yang numerik. Tapi kalau t-test dependen yang diuji normalitasnya itu pretest dan post-testnya. Diuji dua-duanya, pokoknya semua yang numerik diuji. Kalau semuanya normal, baru Anda gunakan parametrik atau dependen. Tapi kalau salah satu tidak normal, gunakan non-parametrik. Gitu. Tadi kita sudah coba di 2 kondisi ya. Kita tidak mengulang uji normalitas lagi karena tidak akan cukup waktunya. Ya, kita andaikan saja ya, mengandai-andai ya sudah normal dan tidak normal gitu. Tapi nanti kalau uji beneran Anda harus menguji dulu uji normalitas ya. Oke. Kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada bisa saya akhiri. Udah cukup? Ibu. Ini kenapa semakin sedikit ya? Atau lebih enak 2 minggu sekali kita bertemu tetap Maya atau tetap seminggu sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali, Ibu. Sekali Wadina ketagihan. Ya, seminggu sekali ya. Tapi ini banyak yang nggak ada yang banyak yang nggak join. Untuk bosan apa ya mas saya? Gimana? Atau memang sedang ada perlu? Saya nggak boleh negatif tinggi ya. Jangan netting, Bu.
Oke. Oke, mudah-mudahan besok bisa kalau ganjil rasanya lebih banyak ya daripada Tadi genap ada karena yang mungkin bimbingan genap. kayaknya, Bu. Oh, ada yang bimbingan. Oh, oke, baik. Baik. Oke, saya takutnya ya kelewat ya, percuma gitu. Artinya ya mending baca sendiri-sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa sih, saya tetap pada janji saya bahwa setiap minggu akan tatap maya. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.